Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Muhammad Rizkia Maulana dengan nomor induk mahasiswa 230104010099. Nah, di sini saya ingin membawakan sebuah video yang bertujuan untuk memenuhi tugas middle test mata kuliah ilmu dakwah yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah SOS tentang mind mapping atau peta konsep materi ilmu dakwah. Saya sudah menyiapkan peta konsepnya dengan topik yang dibahas, yaitu tinjauan umum ilmu dakwah, konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi dan tujuan dakwah, proses dan unsur-unsur dakwah, dan objek studi ilmu dakwah. Yang pertama yaitu tinjauan ilmu dakwah. Dalam tinjauan ilmu dakwah terbagi menjadi 4 poin, yaitu pengertian dakwah, fenomena dakwah, tinjauan semantik dakwah, dan definisi dari para ahli. Pengertian dakwah. Dakwah adalah satu kata yang memiliki makna begitu luas. Bisa berarti perjuangan dan bisa pula juga berarti jalan mulia yang ditempuh oleh seseorang dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dakwah di kalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dan dekat dengan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan keislaman seperti pengajian, khutbah, dan arti-arti sempit lainnya. Dari pemahaman ini, kata dakwah mengalami penyempitan makna. Selanjutnya, fenomena dakwah. Di sini dicontohkan bahwa ada sebuah fenomena yang terkait dengan dakwah, namun di kalangan awam tidak nampak nilai dakwahnya, yaitu adalah ketika seorang dokter memberikan suntikan kepada pasiennya. Kemudian dokter tersebut mengucapkan basmalah. Kemudian tatkala memberikan resep, nah, dokter berkata bahwa apa yang dia berikan kepada pasien tersebut hanyalah sebuah ikhtiar semata. Kesembuhan sepenuhnya adalah kekuasaan Allah. Dengan demikian, si pasien diharapkan untuk senantiasa berdoa dan bertawakal kepada Allah. Setelah ikhtiar yang dilakukan, perbuatan yang dilakukan oleh dokter ini kelihatan sepele. Namun bagi si pasien ini adalah sebuah pengingat agar kembali dekat dengan Allah. Nah, dari contoh ini sebenarnya si dokter telah melakukan dakwah berkait paut dengan profesinya. Nah, contoh ini merupakan sebuah fenomena yang erat dengan istilah dakwah. Nah, untuk itu istilah dakwah perlu dijabarkan kembali arti. Berikutnya ialah tinjauan semantik dakwah. Ditinjau dari segi bahasa. Kata dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a atau juga doa. Nah, da'a adalah fi'il madi, yaitu kata kerja masa lalu. Nah, kata doa memiliki arti memohon dan meminta berdoa dan memanggil. Nah, sebagaimana dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 25 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah berdirinya langit dan bumi. Dengan kemudian apabila dia memanggil kamu, sekali panggil dari bumi, nah seketika itu juga kamu keluar dari kubur. Kemudian adalah yad'u. Nah, yad'u ini adalah fi'il mudhari, yaitu adalah perbuatan sedang atau yang akan dilaksanakan. Nah, kata yad'u yang berarti panggilan atau juga ajakan dan seruan, sebagaimana dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Nah, merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, dakwah adalah isi masdar atau infinitif kata. Nah, ini memiliki arti doa
dan dakwah sebagaimana dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 44 yang artinya, dan berikanlah peringatan kepada manusia terhadap hari yang pada waktu itu datang azab kepada mereka. Maka berkatalah orang-orang yang zalim, ya Tuhan kami, beri tangguhlah kami, kembalikanlah kami ke dunia, walaupun dalam waktu yang sedikit, niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti rasul-rasul. Nah, kemudian kepada mereka dikatakan, bukanlah kamu telah bersumpah dahulu di dunia bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa. Nah, berikutnya adalah ud'u adalah fi'il amri, yaitu bentuk perintah. Kata ud'u memiliki arti serulah. Nah, berdasarkan Al-Quran surah An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Selanjutnya, definisi para ahli. Istilah ilmu dakwah. Menurut istilah terminologi, para ulama dan para ahli lainnya memberikan definisi yang bermacam-macam untuk kata dakwah, antara lain. Nah, yang pertama dari Syekh Ali Mahfuz dalam kitabnya Hidayatul Mursyidin mengatakan, dakwah adalah menggendong manusia untuk berbuat kebajikan dan mengikuti petunjuk agama, menyuruh mereka pada kebaikan dan mencegah mereka dari perbuatan munkar agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia akhirat. Syekh Ali Mahfuz atau Khadijah Nasution. Berikutnya dari HSM Nasaruddin Latif dalam bukunya Teori dan Praktik Dakwah Islamiyah. Nah, mendefinisikan dakwah Islamiyah sebagai setiap aktivitas dengan lisan dan tulisan yang bersifat menyeru, mengajak, memanggil manusia lainnya untuk beriman dan mentaati Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan garis-garis akidah dan syariat serta akhlak Islamiyah. Berikutnya dari Profesor Dr. Haji Abu Bakar Aceh dalam bukunya beberapa catatannya mengenai dakwah. Islam mengatakan dakwah adalah seruan kepada semua manusia untuk kembali dan hidup sepanjang ajaran Allah yang benar, dilakukan dengan penuh kebijaksanaan dan nasihat yang baik. Nah, terakhir dari Profesor Toha Yahya Umar mengatakan bahwa dakwah adalah mengajak manusia dengan cara yang bijaksana kepada yang benar sesuai dengan perintah Tuhan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan mereka dunia dan akhirat. Nah, berikutnya kita akan lanjut kepada topik yang kedua, yaitu konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi dan tujuan dakwah. Nah, yang pertama adalah memahami Al-Quran dan hadis sebagai sumber dan hukum dakwah. Oke. Nah, Al-Quran dan hadis adalah dua sumber utama ajaran dan hukum dalam agama Islam. Ini adalah sebagaimana mereka memainkan perannya dalam memahami pesan dan hukum Islam. Yang pertama ada Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang dianggap sebagai firman Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Nah, Al-Quran berisi petunjuk moral, etika dan hukum yang mengatur kehidupan umat Islam. Berikutnya, untuk memahami Al-Quran, pemahaman bahasa Arab dan tafsir atau penjelasan dan konteks sejarah sangatlah penting. Ulama dan cendekiawan Islam mengembangkan tafsir Al-Quran untuk membantu umat Islam memahami pesan-pesan dalam kitab suci ini. Yang kedua adalah hadis. Nah, hadis adalah catatan tentang kata, tindakan dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Mereka menyediakan penjelasan lebih lanjut tentang implementasi ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, hadis membantu dalam memahami konteks sosial dan praktik Islam seperti ibadah, etika dan hukum.
ketiga, hadis dikumpulkan oleh para perawi yang memiliki reputasi baik dalam menjaga keabsahan dan keandalan informasi tersebut. Yang terakhir adalah ada banyak koleksi hadis. Selanjutnya adalah fungsi dakwah. Secara umum, fungsi dakwah dapat dilihat dari dua segi, yaitu yang pertama dari segi isi atau pesan dakwah. Isi atau pesan dakwah yang disampaikan meliputi beberapa tahap yang harus dicapai, yaitu yang pertama, menanamkan pengertian, yaitu memberikan penjelasan sekitar ide-ide ajaran Islam yang disampaikan sehingga orang mempunyai persepsi atau gambaran yang jelas dan benar dari apa yang disampaikan. Menanamkan pengertian merupakan langkah awal yang harus dicapai dalam aktivitas dakwah. Karena dari pengertian yang jelas, seseorang dapat menentukan sikap terhadap ide itu. Kemudian membangkitkan kesadaran, yaitu menggugah kesadaran manusia agar timbul semangat dan dorongan untuk melakukan suatu nilai yang disajikan kepadanya. Dengan bangkitnya kesadaran, ini merupakan ambang ke arah tindakan yang amaliyah. Kemudian mengaktualisasikan dalam tingkah laku, yaitu sebagai realisasi dari pengertian dan kesadaran yang baik dan benar, menimbulkan tingkah laku dan perbuatannya senantiasa disadari oleh ajaran Islam, sehingga nilai-nilai ajaran Islam itu benar-benar berintegrasi dan terjamin dalam kehidupan manusia. Kemudian melestarikan dalam kehidupan, yaitu suatu usaha agar ajaran Islam yang telah terrealisasi dalam diri seseorang itu dan masyarakat dapat lestari dan berkesinambungan dalam kehidupannya, tidak dicemarkan oleh perubahan zaman yang selalu berkembang. Tujuan dakwah. Di sini tujuan dakwah dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tujuan dakwah pada orang kafir. Orang kafir adalah orang yang mendustakan Allah dan Rasul-Rasulnya, sekaligus ajaran-ajarannya. Penolakan mereka menunjukkan bahwa profil yang tampak itu bukan pada prototipenya yang hakiki. Salah satu sifat yang dimiliki manusia adalah mampu mengatasi segala kebutuhannya tanpa mengharapkan bantuan dari manusia dan alam sekitarnya. Yang kedua, tujuan dakwah kepada ahli kitab. Terhadap ahli kitab Yahudi dan Nasrani, Al-Quran menunjukkan agar dai berusaha menanamkan keyakinan kepada mereka bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul terakhir dan kitab suci Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia secara universal. Yang ketiga, tujuan dakwah kepada orang beriman. Orang mukmin adalah objek dakwah selain orang kafir dan ahli kitab. Mukmin adalah orang yang beriman kepada Allah dan segala hal yang wajib diimani, sedangkan orang mukmin disebut umat dijabat karena mereka menerima dakwah Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dan membenarkan ajaran-ajarannya. Predikat mukmin diberikan kepada seseorang setelah tumbuhnya tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyat. Melaksanakan dakwah kepada orang beriman bertujuan agar mereka intensif melaksanakan amal saleh sebagai bukti ketaatan kepada Allah. Kemudian topik ketiga ada proses dan unsur-unsur dakwah. Yang pertama, proses dakwah. Proses dakwah merujuk pada upaya penyebaran ajaran agama Islam atau pesan-pesan keagamaan kepada individu atau masyarakat secara umum. Proses dakwah dilakukan oleh siapa saja yang memahami ajaran Islam dan ingin berbagi pengetahuannya kepada orang lain. Berikut adalah beberapa langkah proses dakwah. A. Pemahaman agama. Sebelum melakukan dakwah, penting bagi dai atau seorang pendakwah untuk memiliki pemahaman agama yang kuat. Ini mencakup tentang Al-Quran, hadis, sejarah Islam, dan prinsip-prinsip dasar agama Islam. B. Penyampaian informasi. Pendakwah harus mampu menyampaikan pesan-pesan agama dengan cara yang jelas, tepat, dan mudah dimengerti oleh audiens. Ini melibatkan kemampuan berbicara yang baik dan keahlian komunikasi yang mumpuni. C. Adalah kepedulian. Pendakwah sebaiknya memiliki rasa empati dan kepedulian terhadap audiensnya. Mereka harus memahami latar belakang, kebutuhan, dan permasalahan audiens untuk menyampaikan pesan agama
dengan relevan. D. Pendekatan yang tepat. Nah, pendakwah perlu memilih pendekatan sesuai dengan audiens mereka. Pendekatan yang berbeda mungkin diperlukan untuk anak-anak, remaja, orang dewasa, atau kelompok tertentu. Konteks sosial dan budaya. Memahami konteks sosial dan budaya audiens sangat penting dalam dakwah. Pesan agama harus disampaikan dengan menghormati nilai-nilai dan norma-norma lokal. F. Contoh hidup. Nah, pendakwah sebaiknya menjadi contoh hidup yang baik dengan menerapkan ajaran agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tindakan sehari-hari mereka ini harus mencerminkan nilai-nilai keislaman. G. Pemahaman tantangan dan pertanyaan. Pendakwah harus siap untuk menjawab pertanyaan dan keraguan yang mungkin muncul dari audiens. Mereka juga harus memahami berbagai tantangan yang mungkin dihadapi dalam proses dakwah. H. Kesabaran dan ketabahan. Dakwah seringkali memerlukan kesabaran dan ketabahan. Tidak semua orang yang akan menerima pesan dengan mudah, dan proses ini juga bisa memakan waktu yang cukup lama. I. Penggunaan sosial media dan teknologi. Nah, di era modern ini, pendakwah juga dapat menggunakan media sosial dan teknologi informasi untuk menyebarkan pesan-pesan agama. Jadi, pendakwah juga harus mengikuti perkembangan zaman. J. Doa. Proses tidak hanya melibatkan usaha manusia, tetapi juga ketergantungan pada Allah. Oleh karena itu, doa merupakan bagian penting dari proses dakwah. Nah, dakwah adalah upaya yang melibatkan komitmen dan dedikasi untuk menyebarkan agama Islam dengan cara yang baik, bijaksana, dan penuh rasa hormat terhadap audiens. Tujuan utamanya adalah untuk membantu individu atau masyarakat lebih memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Unsur-unsur dakwah. Unsur-unsur dakwah dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah da'i. Da'i adalah pendakwah atau pelaku dakwah. Yang kedua adalah mad'u. Mad'u adalah mitra dakwah atau juga yang bisa disebut sebagai audiens dakwah atau jamaah. Yang ketiga adalah materi dakwah. Nah, isi dari materi dakwah adalah semua tentang Al-Quran dan hadis. Yang keempat adalah thariqah. Nah, thariqah adalah metode dakwah. Yang kelima atau terakhir adalah wasilah. Nah, wasilah ini adalah media dakwah. Nah, contoh dari media dakwah ini bisa melalui pagelaran kesenian, kemudian bisa juga dari film, terus bisa juga dari papan pengumuman, dan juga bisa melalui sosial media. Topik terakhir adalah objek studi ilmu dakwah. Objek studi ilmu dakwah dibagi menjadi 2, yaitu objek formal dan objek material. Objek formal ilmu dakwah atau segi khusus yang dibahas dari keumuman optik material tersebut adalah bentuk-bentuk penyampaian suatu ajaran Islam dari seseorang atau kelompok lain. Lebih lanjut, objek formal ilmu dakwah ini akan berkaitan erat dengan persoalan mengenai materi dakwah, bentuk-bentuk sasaran dakwah, cara-cara atau metode penyampaiannya, efek penyampaian ajaran Islam tersebut pada sikap dan tingkah laku individu atau masyarakat yang menerima dakwah. Objek material ilmu dakwah adalah bentuk-bentuk penyampaian suatu message atau pesan yang berupa ide, ideologi, ajaran agama, dan sebagainya dari seseorang kepada orang atau kelompok lain. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.